Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessifa Durhama dengan NIM 2310411028 dari kelas Mikrobiologi Industri kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik isolasi dari mikroba untuk industri. Mikroorganisme yang pertama yaitu Dunaliella salina. Dunaliella salina ini adalah mikroalga hijau uniseluler yang hidup di lingkungan air asin, memiliki bentuk sel uniseluler atau sel tunggal dan oval yang berukuran mikroskopis. Sel Dunaliella salina ini memiliki berbagai variasi bentuk seperti elips, silinder atau bulat telur tergantung kondisi lingkungannya. Dia tidak memiliki dinding sel yang kaku seperti alga lainnya. Hal inilah yang memungkinkan Dunaliella salina untuk menyesuaikan bentuknya dengan kondisi lingkungannya. Yang kedua yaitu ada identifikasi molekuler dari Dunaliella salina ini. Yang pertama, polymerase chain reaction atau PCR yang digunakan untuk mengamplifikasi gen spesifik dari Dunaliella salina seperti gen 18S rRNA. Yang kedua, sequencing DNA. Ini adalah teknik untuk menentukan urutan nukleotida dalam suatu molekul DNA. Yang ketiga yaitu analisis filogenetik. Analisis filogenetik ini digunakan untuk menentukan hubungan evolusioner antara isolat Dunaliella salina dengan strain yang lain. Terakhir, teknik isolasi dari Dunaliella salina. Pertama, pengambilan sampel. Sampel diambil di area seperti kolam pasang surut, mangrove, atau perairan dengan salinitas tinggi. Lalu diencerkan menggunakan aqua steril. Kemudian ditanam langsung atau di red plating ke atas medium agar padat. Sampel dibiarkan selama 2 hari dan mikroalga yang tumbuh di sekitar sedimen dimurnikan dengan metode gores atau strict plant. Mikroalga ini diambil dengan jarum OC kemudian di streaking pada media agar padat dengan komposisi yang sama. Lalu dilakukan pengamatan morfologi mikroalga Dunaliella salina menggunakan mikroskop. Pengambilan isolat murni dari Dunaliella salina yang sudah diidentifikasi kemudian dikultivasi pada medium cair. Yang kedua dari mikroorganisme Penicillium chrysogenum. Morfologinya pertama, koloni berwarna hijau kebiruan, bertekstur seperti beludru dan memiliki permukaan yang berbulu. Conidiofornya bercabang-cabang membentuk struktur seperti sikat yang dinamakan Penicillus. Conidianya berbentuk bulat atau oval, berwarna hijau dan tersusun dalam rantai. Identifikasi molekulernya, pertama sequencing. Produk PCR yang dihasilkan diurutkan untuk mengetahui urutan bahasa nitrogennya. Lalu dibandingkan dengan database sekuen DNA yang sudah ada. Yang kedua, analisis filogenetik. Sama seperti mikroorganisme sebelumnya, urutan basa nitrogen yang diperoleh dibandingkan dengan urutan basa nitrogen dari spesies Penicillium lainnya. Analisis filogenetik dilakukan untuk menentukan posisi Penicillium chrysogenum dalam pohon filogenetik. Terakhir, proses isolasi dari mikroorganisme Penicillium chrysogenum. Pertama, pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini diambil secara langsung seperti diambil dari tanah, kompos, buah busuk, atau bahan organik lainnya. Kemudian dilarutkan dalam aqua steril dan diencerkan secara bertahap untuk mengurangi jumlah mikroorganismenya. Larutan sampel yang telah diencerkan disebar pada media pertumbuhan yang sesuai seperti potato dextrose agar atau PDA. Kemudian media kultur ini diinkubasi pada suhu dan waktu yang optimal untuk pertumbuhan jamur Penicillium chrysogenum. Biasanya ini sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius dan selama beberapa hari. Lalu amati koloni yang tumbuh pada media. Pilih koloni yang memiliki karakteristik morfologinya sama dengan Penicillium chrysogenum yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti warna hijau, kebiruan, tekstur seperti beludru, dan adanya conidiofor. Terakhir, lakukan strict plant untuk
mendapatkan kultur murni dari koloni yang terpilih. Ulangi beberapa kali agar akurat dan lakukan identifikasi lebih lanjut secara mikrokosmis untuk mengamati struktur morfologi jamur. Baiklah, sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.